Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil Islam wal iman. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ziham. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Nasional Ulum yang saya cinta sayangi, alhamdulillah pada sore yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini dalam kegiatan rutin sholat asar berjemaah yang dilanjutkan dengan kultum kuliah 7 menit kurang lebih. Semoga pertemuan pada sore hari ini bisa bermanfaat, bisa barokah, bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Amin ya rabbil alamin. Salawatullah salamuhu, mari kita haturkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadzulumati ilan nur. Anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi, sebelum kepada materi, biasakan kalau masuk masjid berdoa, setelah itu duduk niat iktikaf. Artinya biar dapat pahala berlipat, dapat pahalanya menuntut ilmu, dapat pahalanya juga iktikaf. Niatnya kan sudah tahu semua ya, nawaitul iktikafah sunnatan lillahi ta'ala, gitu aja. Duduknya juga duduk berpahala sambil mendengarkan kajian-kajian, sambil iktikaf dapat pahala berlipat. Anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi, ada hadis Nabi yang bunyinya seperti ini: An-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna fi khatarin azim. Walaupun hadis ini oleh sebagian ulama dikatakan dhaif atau maudhu, tapi setidaknya ini bagus untuk motivasi kita dalam berkarya atau berbuat hal baik. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Setiap manusia itu semuanya dalam keadaan binasa, nanti akan binasa. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu, kecuali orang yang tahu ilmunya. Contoh simpelnya seperti ini. Dulu kalau musim hujan, mudahnya lah kalau bertani itu diapain duluan? Rao, jangkul ya. Sekarang kira-kira masih banyak enggak tukang jangkul? Semakin berkurang. Kenapa? Sudah ada mesin traktor yang menghilangkan tukang jangkul. Dulu kalau orang bangun bangunan besar-besar itu biasanya mencampur lolonya itu pakai jangkul juga. Sebab karena perkembangan teknologi sudah semakin meningkat, mengecor sudah ada mulen, berarti otomatis tukang keuni lolo mulai hilang. Benar. Kemudian juga dulu kalau sebelum teknologi canggih seperti ini, ada kalau mau nonton video-video itu ada mesin namanya apa itu? Apa? VCD, tahu ya? Tidak tahu. Ya, di atasnya TV itu biasanya kadang di bawahnya ada VCD. Ya, VCD, DVD, ada kasetnya bundar. Sekarang jarang, sudah hampir tidak ada. Diganti apa sekarang? Bluetooth, pakai HP langsung YouTube Bluetooth, apalagi dan sebagainya. Kenapa? Hilang semua, dimakan oleh perkembangan teknologi. Begitu juga yang lainnya. Dulu kalau mau antar surat juga, sekarang barusan itu kalau misalkan
mau nyetel apa langsung video kan HP YouTube langsung, sehingga tergusur semua. Dulu kalau mau kirim surat dari sini ke Surabaya ada istilahnya perangko. Sekarang perangko sudah habis, tidak ada, digusur. Kenapa? Sudah ada perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang lebih canggih dari itu, diganti dengan JNT, bisa kirim surat pakai HP langsung dan sebagainya. Dan contoh-contoh yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya ilmu pengetahuan itu sangat penting, bisa menggusur pekerjaan-pekerjaan yang ilmu pengetahuannya ketinggalan. Oleh karenanya tidak salah orang tua kita mengantarkan kita ke pondok pesantren agar menjadi orang yang berilmu. Makanya aja walaupun capek-capek sedikit, kemudian bangun pagi, kemudian disuruh wudu, disuruh tahajud, kemudian paginya disuruh sekolah, malam juga gitu. Ya agak capek sedikit dalam rangka mencetak diri kita menjadi orang yang berilmu. Kalau tidak demikian, kita nanti akan jadi orang yang ketinggalan zaman dan akan termasuk orang yang binasa tadi. Maksudnya binasa bukan binasa orangnya hancur ya. Keberadaan kita itu menjadi dianggap tidak ada, tergusur oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Dan contoh-contoh yang lain juga, misalkan tembakau dulu setelah dipetik dipanen diapain? Gulung pakai orang ya. Sekarang sudah mulai ditinggalkan orang, gulung langsung sebatas bidik mesin aja langsung potong-potong. Banyak sudah mesin seperti itu ya. Banyak. Jadi siap-siap kita kalau misalkan tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, kita juga akan menjadi orang yang binasa. Wal alimuna, lanjutannya, wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang berilmu tapi ilmunya tak diamalkan, sama halnya juga binasa, percuma, tidak ada apa-apanya. Makanya ilmu itu biar tetap jalan dan eksis harus tetap diamalkan. Semoga kita belajar di pondok pesantren ini, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah. Yang punya keterampilan tentang misalkan komputer yang dipakai diamalkan, bisa misalkan rekam video dan sebagainya juga bisa diamalkan, dikembangkan. Yang bisanya misalkan cuman kaligrafi ya juga diamalkan, disebarkan pada yang lain. Itu semuanya nanti akan berkembang, tak akan tergusur dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berikutnya, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang berilmu dan juga mengamalkan ilmunya juga nanti bisa binasa, hilang. Illal mukhlisun, kalau misalkan tidak dibarengi dengan keikhlasan. Makanya ada makol, maka nalillahi ittasolah wa maka nalillahi ittasolah wa maka nalillahi intasolah. Semua sesuatu yang ikhlas diniatkan karena Allah, ittasolah, itu semuanya akan langgeng nanti. Dan sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah itu nanti akan terputus dengan sendirinya. Makanya pondok pesantren itu banyak yang kekal abadi walaupun umurnya sampai ratusan tahun, sampai sekarang ada. Kenapa? Karena dari pendirinya, dari tenaga pengajarnya, semua didasari dengan pada saat ikhlas lillahi ta'ala. Kita yang belajar juga seperti itu, ikut kegiatan. Jangan karena takut absen ya. Ahmad, tak ada Siti, tak masuk lah kok panggil lagi. Jadi jangan ikut kegiatan itu gara-gara karena takut absen yang cuman dengan bolpen yang 1000 kening kumpulin itu. Tapi niatkan lillahi ta'ala agar menjadi orang yang berguna, orang yang barokah, orang yang diakui kelak di hadapan Allah semua amal-amalnya. Kan seperti itu. Ada juga orang yang berbuat misalkan termasuk contohnya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh
Nabi Ibrahim itu salah satu perbuatan yang ikhlas, mulai dari penyembelihan putranya dan sebagainya, yang sampai sekarang semua itu diabadikan oleh Allah karena keikhlasannya menjadi sebuah ritual perbuatan haji dan umroh. Hijir Ismail dan sebagainya, banyak perbuatan haji dan umroh itu hampir semuanya berasal dari jejaknya perbuatan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu kalau misalkan kita ikhlas, yang mengajar juga begitu, niatkan ikhlas karena Allah, sehingga nanti kalau misalkan ikhlas juga diterima oleh muridnya juga gampang menerima, bisa diamalkan, ditularkan kepada yang lain, juga bisa seperti itu nanti. Kalau misalkan termasuk yang di depan saya ini juga khawatir juga, semoga juga sama-sama ikhlas karena Allah. Al-mukhlisuna ada lanjutannya, al-mukhlisuna fi khadarin azim. Yang ikhlas juga jangan enak-enak, cuman nyaman keluh, karena bisa jadi nanti akan tergelincir, ada kekhawatiran yang besar. Bisa jadi saat awalnya ikhlas karena sudah ikhlas berpikiran, alhamdulillah kok tak pada benar-benar kan yang kuntra alam, kok kuni dina ikhlas. Bisa-bisa masuknya setan seperti itu nanti. Ketika kita sudah beranggapan ikhlas, saat itulah setan menggoda kita menjadi orang yang tidak ikhlas. Semoga semuanya termasuk orang-orang yang ikhlas, yang kekal abadi. Semua amal perbuatan kita bisa barokah, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ibadah puasa kita dan amal-amal perbuatan kita selama bulan Ramadan ini yang telah lewat dan yang akan datang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.